Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Walaupun kita masih berada dalam kondisi corona, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan sehingga kita sampai hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ibadah-ibadah yang disunnahkan melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini, dalam waktu yang sesingkat ini saya ingin mengatakan soal masjid. Dalam Islam, masjid itu menjadi tempat yang sangat strategis, bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu dan lain sebagainya. Namun di samping itu, kaitannya dengan masjid ada beberapa etika yang menurut saya penting, bagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Secara khusus disebutkan dalam halaman ke-22 dan 23. Saya akan menyebutkan pada momentum yang singkat ini bahwa masjid ini adalah tempat yang sangat mulia. Karena mulia, maka ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Sehingga nanti kalau Anda pergi ke masjid, jangan menempatkan kemudian masjid sebagaimana tempat-tempat yang lain. Al-Ghazali mengingatkan kepada kita yang pertama, ketika kita ke masjid, maka usahakan masuk masjid itu dalam keadaan suci. Penting ini, keadaan suci. Mengapa? Karena masjid adalah tempat yang mulia. Di situ adalah tempat yang dalam Islam itu masjid kan dari kata sajadah, ya, tempat sujud. Karena tempat sujud itu harus dimuliakan, maka kondisi orang-orang yang masuk ke masjid harus bersih dari najis. Salah satunya dianjurkan oleh Al-Ghazali adalah bersuci. Tidak wajib bersuci itu dalam rangka agar kemuliaan masjid dan orang yang beriktikad ke masjid itu memiliki orientasi yang jelas, bukan hanya masuk masjid keluyuran, terus golek habis golek mencari wifi gratisan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan menurut Imam Al-Ghazali adalah jangan sampai ketika Anda masuk masjid atau menuju masjid melupakan sholat jamaah. Nanti sebelum saya menjelaskan ketika masuk, ya, ini menuju masjid. Yang Al-Ghazali mengingatkan ketika Anda menuju masjid jangan sampai kemudian meninggalkan sholat jamaah. Sholat jamaah itu penting bagi kita sebagai muslim. Bukan hanya ritual, tapi ada makna-makna sosial yang layak dipelajari, ya. Kalau sebagai ritual individu mungkin banyaklah hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Salah satunya adalah barang siapa yang sholat berjamaah maka lebih baik daripada sholat sendirian, dengan pertimbangan dengan perbedaan 27 derajat
Atau hadis lain yang menjelaskan barang siapa yang sholat selama 40 hari secara berjamaah yang tidak pernah ketinggalan ketika takbiratul ihram, maka Allah akan mencatat 2 kebebasan. Kebebasan dari sifat nifaq, munafik, dan bebas dari api neraka. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kaitannya dengan sholat berjamaah. Intinya sholat berjamaah di masjid itu adalah hal yang sangat penting, sehingga kita ketika memposisikan masjid sebagai tempat sujud, tempat beribadah, maka jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi kalau sudah adzan, posisinya di masjid malah keluar masjid. Atau posisinya mendekati sholat berjamaah dilaksanakan, atau adzan kurang 5 menit, malah keluar dari masjid. Ini akan kita kehilangan keutamaan-keutamaan yang diajarkan oleh Islam melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus diperhatikan, suci dan jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Hal yang lain yang menurut saya penting, ya, seseorang itu masuk masjid adalah berdoa masuk masjid. Di samping itu, sebelum berdoa harus mendahulukan kaki yang kanan, karena masuk masjid itu adalah kebaikan. Hal-hal yang bersifat kebaikan dianjurkan menggunakan arah kanan, ya, arah kanan. Masuk WC biasanya harus kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Kalau masuk masjid kaki kanan, kalau keluar masjid kaki kiri. Islam itu sangat detail mengajarkan tentang tata krama seperti ini, karena kalau sinyal kebaikan itu dibarengi dengan niat yang baik, insya Allah akan terus bersinergi dan membekas pada kita. Imam Al-Ghazali sangat detail memberikan peringatan kepada kita agar kita memperhatikan hal-hal yang kesunahan sekecil apapun. Beliau mengatakan sangat tegas, fa idza kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi fa ayyu fa'idatin laka fi thalabil ilmi. Jika Anda meremehkan ibadah yang ringan, yang sunnah bukan wajib, lantas dengan ganjaran yang dijamin oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, Anda masih meremehkan ibadah-ibadah ini, maka lantas apa manfaatnya Anda mencari ilmu? Apa manfaatnya Anda memiliki titel yang segunung misalnya, kalau hal-hal yang kecil-kecil seperti ini tidak memperhatikan? Karena Islam mengajarkan ilmu itu adalah amal. Ilmu itu bukan untuk hanya pengetahuan, tapi untuk diamalkan. Wa inna samratul ilmi al-amalu bihi. Kalau yang kecil-kecil ini tidak dikerjakan, maka kemungkinan akan mudah orang teledor untuk meninggalkan hal-hal yang besar, untuk meremehkan kesunahan-kesunahan yang lain yang berhubungan dengan ibadah sholat, ibadah puasa, dan lain sebagainya. Salah satu doa yang paling penting diajarkan oleh Al-Ghazali ketika masuk masjid itu adalah Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Doa ini secara substansi itu mengajarkan kepada kita selalu berharap agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu ketika kita bisa masuk ke masjid dengan harapan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya. Karena ketika rahmat Allah itu dibuka, maka kemungkinan selamat itu lebih besar. Kemungkinan selamat kita itu lebih besar.
Karena ibadah itu ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, membaca Al-Quran yang kita lakukan itu tidak menjamin kita masuk surga, karena hakikatnya rahmat Allah itu yang menjamin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kita masuk surga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda sudah masuk masjid, tadi kan doanya. Ketika sudah masuk masjid, fala tajlis hatta tusalli rak'atai tahiyyah. Jangan sampai duduk sampai Anda salat tahiyatul masjid. Begitu besar kemuliaan masjid ini sehingga kita harus memperhatikan secara detail tata keramanya sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pasti di masjid kaum muslimin yang terhormat, jangan lupa setelah itu panjenengan semua harus niat iktikaf, karena pada hakikatnya niat itu akan menjadi kunci keikhlasan kita berada di masjid, karena masjid adalah tempat yang sakral. Maka jangan lupa niat itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengusahakan agar aktivitas apapun yang kita lakukan di masjid tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian penutup yang singkat ini tentang kaitannya dengan masjid dan tata krama kita masuk masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan kebaikan, sehingga sepanjang umur kita selalu berusaha untuk menjadi orang baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok hari harus lebih baik dari hari ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.